Salam, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau masuk dalam doa malam kita pada hari ini. Biarlah kita tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, menaikkan pujian kami, sembah kami kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada malam hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, biarlah semua itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Haleluya, semua karena kemurahan-Mu. Glory, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
Sharana maralamo. Haleluya. 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 Bapa di sorga, biarlah Tuhan menyucikan hati kami ya Tuhan. Kuduskan hidup kami ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan layak di hadapan Tuhan. Kami mau terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Iralama syaralama kakaralama. Haleluya. Glory Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini. Amin. Haleluya. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkenan atas kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami dengan urapan baru. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 23 ayat yang pertama. Saya bacakan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara kasih dalam Tuhan, ya, hati nurani yang murni, ya. Betapa indahnya, betapa agungnya ketika seseorang memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan.
Ya, karena hati nurani itu sesungguhnya adalah anugerah yang daripada Tuhan, supaya kita dapat menimbang apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan hati nurani yang membuat kita dapat memilih apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, hati nurani manusia tercemar. Ketika hati nurani manusia tercemar, ya, manusia tidak lagi peka untuk menentukan atau untuk memilih apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hati nurani manusia rusak. Karena itulah, ya, setiap kita manusia, apalagi kita orang percaya, kita harus kembali pada rancangan Allah atau ciptaan Allah yang semula, yang sesungguhnya menciptakan kita itu sempurna. Sempurna bukan berbicara masalah saja tubuh kita, ya, kaki, tangan, mata, semua itu. Tetapi berbicara tentang sikap hati, tentang hati nurani kita, ya. Kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, supaya kita dapat memilih apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua itu dibutuhkan dari hati nurani yang sembuh, hati nurani yang sembuh dari luka-lukanya, hati nurani yang sembuh baik dari kerusakannya, ya. Karena akibat dosa manusia jadi rusak, hati nuraninya rusak. Karena gitu kita banyak melihat orang, ya, sudah tahu salah dia kerjakan, ya. Seakan-akan dia tidak dapat membedakan yang mana yang baik, ya. Seakan-akan manusia itu menjadi buta, menjadi tidak tahu, ya. Seakan-akan apa yang baik itu tertutup bagi mata orang yang memiliki hati nurani yang rusak. Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya hati nurani kita akan dipulihkan. Hari semakin hari, ya, hati nurani kita akan semakin baik, ya, dalam pemandangan Allah. Sehingga setiap orang yang mengasihi Tuhan itu dapat memilih apa yang baik dan yang benar. Ketika hati nurani manusia itu menjadi rusak, ya, orang-orang ketika dia cenderung, orang yang hati nurani rusak itu cenderung akan mencintai diri sendiri, ya. Orang yang hati nuraninya tidak beres, rusak, ya, dan dia tidak mau untuk menyadari atau memperbaikinya, karena sesungguhnya sekalipun hati nurani manusia rusak karena akibat dosa, tetapi ada bagian-bagian tertentu tidak rusak total, tidak mati total, ya, tetapi ada bagian yang masih tersisa. Karena itu sebenarnya Roh Kudus masih bisa berbicara di dalam hati orang hati manusia, ya, sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, ya, Roh Kudus masih bisa berbicara, ya, kepada mereka, ya. Bisa menimbang apa yang baik, ya, dan yang berkenan, ya. Tetapi karena manusia itu seringkali memilih untuk menyenangkan diri sendiri, untuk egois, ya, tidak memperdulikan, ya, hal kebenaran, tidak memperdulikan Allah, tidak menghayati keberadaan kehadiran Tuhan, sehingga tidak pernah memiliki niat untuk membereskan atau tidak pernah punya niat untuk memiliki hati nurani yang sembuh di hadapan Tuhan. Dan itu tentu sangat berbahaya sekali. Orang yang memiliki hati nurani yang rusak, ya, tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Karena orang yang memiliki hati nurani yang rusak, ya, akan tidak memiliki pikiran Tuhan, tidak memiliki perasaan Tuhan, ya, di dalam kehidupannya. Tidak akan mungkin. Dia bisa saja kelihatannya baik, orang itu bisa saja kelihatannya baik, tetapi kalau nuraninya, ya, tidak diperbaiki olehnya, ya, rusak, tidak dilatih untuk memperbaiki diri, ya, untuk memilih apa yang baik, ya, akan terlihat sekali bahwa orang sedemikian, ya, ntar saya ada catat di sini ininya, cenderung akan menjadi orang yang serakah, ya, kemudian mementingkan diri sendiri, egois, tidak memperdulikan sesama,
bahkan tidak memperdulikan Tuhan. Dia hanya mencintai dirinya sendiri saja, ya. Dan itu tidak tergantung pada orang yang baik yang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Karena ada juga orang yang bukan orang percaya kepada Tuhan bisa memiliki hati nurani yang baik, ya. Walaupun memang dia tidak akan bisa sempurna tanpa Tuhan, ya. Karena model kesempurnaan itu hanya kita dapat dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ada bagian kadang-kadang kita lihat, ya, orang di luar kok bisa lebih jujur. Orang di luar kok bisa lebih punya perasaan, ya. Orang yang di luar kok bisa bisa menimbang sesuatu, ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini, ya, masa-masa sulit saat ini, ya, kita akan sangat bisa melihat, ya, orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik dan hati nurani yang belum pulih, hati nuraninya yang masih rusak, ya. Saya katakan tadi, ya, kalau ketika dalam masa sulit, biasanya orang cenderung untuk memuaskan, untuk mementingkan dirinya sendiri saja tanpa melihat keberadaan sekelilingnya. Mungkin ada orang yang lebih perlu atau bagaimana, ya. Tetapi kalau kita memiliki hati nurani, kita pasti memiliki pertimbangan dalam pemilihan-pemilihan kita. Ya, kita tidak hanya menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri, kita tidak hanya menjadi orang yang menyukakan, ya, diri kita, tetapi kita lebih pada pribadi orang yang rela berkorban, ya. Lebih menjadi pribadi orang yang lebih mementingkan kebutuhan bersama, ya, sesuatu kebaikan bersama daripada mementingkan diri sendiri. Saya percaya orang yang hati nuraninya baik, orang yang hati nuraninya sembuh, ya, akan lebih mengutamakan, ya, untuk kepentingan banyak orang, ya, untuk kebaikan banyak orang daripada memilih untuk dirinya sendiri, ya. Jadi, dan orang yang memiliki hati nurani yang baik tidak bisa tidak, ya, orang itu harus menjadi orang yang lahir baru, ya. Artinya lahir baru, dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang lama, ya. Tetapi dia hidup pada hidup yang baru di dalam Tuhan, ya. Dilahirkan kembali, dilahirkan oleh roh, ya, dilahirkan oleh air dan roh. Artinya itu dia ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, ya, dia mau dibimbing oleh Tuhan. Dia mau komitmen di dalam Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi tidak bisa tidak orang yang mau hati nuraninya dipulihkan oleh Tuhan, ya. Karena kita tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah dan kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan karena orang yang punya hati nurani yang jelek, yang buruk itu pasti akan terlihat. Orang pasti akan melihatnya, ya, keadaan jiwanya. Kalau jiwanya belum sembuh, jiwanya belum baik, ya. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang istimewa, ya, yang mau dipulihkan oleh Tuhan, yang mau disembuhkan. Karena semua itu adalah pilihan bagi kita, ya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, ya. Tuhan memberikan sarananya kepada kita, ya. Modal, kuasa, kemampuan kepada kita. Tetapi tinggal kita sebagai manusia, apakah kita mau memilih, ya, mau memilih untuk dipulihkan oleh Tuhan hati nurani kita supaya kita bisa selaras sejalan dengan Tuhan atau tidak. Karena itu pilihan bagi kita. Ketika seseorang tidak memilih untuk hati nuraninya menjadi baik di hadapan Tuhan, dia tidak akan mungkin berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan mungkin masuk di dalam kerajaan sorga. Kemudian orang yang memiliki hati nurani yang baik, ya, yang sembuh, ya. Kalau kita mau memiliki hati nurani yang baik, kita harus mencintai firman Tuhan, ya. Kita harus menyukai, jadi bukan sekedar menyukai tetapi mencintai firman Tuhan, ya. Suka, cinta akan firman Tuhan. Tanpa kita menyukai, mencintai firman Tuhan, kita tidak akan bisa pulih hati nurani kita, ya. Karena tidak ada dasar, ya. Karena hati nurani orang bisa menjadi baik dan orang bisa menjadi buruk, ya. Seringkali dipengaruhi oleh keadaan
apa yang masuk di dalam dirinya. Baik itu lingkungannya, keluarganya, komunitasnya, ya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sangat mempengaruhi hati nurani kita, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Ketika seseorang yang masuk di dalam kehidupannya, baik apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, ya, lingkungannya, ya, ketika itu yang masuk itu buruk, seseorang yang baik bisa menjadi buruk. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Sekalipun orang itu mungkin buruk, tetapi ketika orang itu memiliki pergaulan, apa yang masuk di dalam kehidupannya itu baik, ya, pergaulannya baik, lingkungannya baik, komunitasnya mendapat komunitas yang baik, ya, apa yang dia lihat, dia baca, ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, orang yang jahat pun bisa menjadi baik, ya. Jadi apa yang masuk di dalam kehidupan kita itu akan menentukan bagaimana hati nurani kita. Dan hati nurani kita itu ditentukan juga, ya, dari kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika iman percaya kita kepada Tuhan itu buruk, ya, hati nurani kita pasti buruk. Ketika pengenalan kita akan Tuhan itu tidak baik, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu buruk, ya, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, mengatakan dirinya bertuhan, tetapi tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Orang yang demikian, ya, maka kerohaniannya menjadi buruk, hati nuraninya pun tidak baik, ya. Bagaimana hati nuraninya, demikian juga bagaimana keadaan rohaninya, demikian juga keadaan hati nuraninya, ya. Jadi kalau kualitas iman seseorang baik, hati nuraninya pasti baik. Karena itu seseorang harus mencintai firman Tuhan. Kemudian hidup bergaul dengan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa bergaul dengan Allah itu, ya, baik di dalam doa kita, dalam penyembahan kita, ya, bergaul dengan Allah itu juga memperkarakan setiap setiap masalah atau bukan sekedar masalah, tetapi segala kehidupan kita, ya, baik dalam keadaan baik yang buruk, ya, kita mempertanyakan kepada Allah, apakah Tuhan berkenan, ya, kita mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi kalau kita mau baik di hadapan Tuhan, hati nurani kita sembuh di hadapan Tuhan, kita harus memiliki hati yang lembut, tanah hati yang subur, ya, supaya kita memiliki hati nurani yang indah di hadapan Tuhan. Memperhatikan pergaulan kita, memperhatikan apa yang menjadi asupan bagi kita, ya. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Komunitas kita perhatikan bagaimana kalau komunitas kita buruk, gak mungkin kita akan menjadi baik. Sedikit banyaknya pasti akan terikut. Tetapi ketika komunitas kita baik, ya, kita pasti akan terbawa, terpengaruh. Jadi itu sangat menentukan, ya. Jadi mencintai firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, ya, mau taat dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Penting ketaatan kita. Bagaimana kita memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan, ya, kalau kita tidak taat akan pimpinan Roh Kudus. Karena melalui hati nuranilah seringkali Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Memang setiap suara hati nurani kita belum tentu itu adalah suara Tuhan. Tetapi juga seringkali Tuhan juga berbicara melalui hati nurani kita, ya. Karena hati nurani itu adalah anugerah yang daripada Tuhan, supaya kita dapat menimbang apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kemudian untuk kita memiliki hati nurani, kalau kita harus memiliki hati nurani yang baik, ya, kita harus melatih diri atau membiasakan diri, ya. Orang yang terbiasa, umpamanya orang yang terbiasa berbohong, ya, hati nuraninya itu tumpul, ya. Dia udah terbiasa. Kalau orang umpamanya yang nggak biasa bohong, ya, ketika dia mau berbohong, ya, hati nuraninya akan menuduh, hati nuraninya akan menjerit, ya. Dia tidak bisa melakukan itu. Kalaupun dia bisa, itu akan menyiksanya, ya, dia akan tersiksa untuk melakukan itu, ya. Tapi kalau seseorang yang terlatih berbohong, ya, hati nuraninya mungkin suaranya jadi kecil, bahkan tidak ada lagi, udah jadi biasa, ya, hati nuraninya mati, ya. Kalau orang sudah terbiasa umpamanya menipu, ya, kemana-mana dia nipu, ya,
Gak ada suara lagi di hatinya, udah jadi biasa baginya. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau orang biasa hidup mendengarkan suara Tuhan, takut akan Tuhan, sedikit saja ya yang mungkin di dalam pemandangan mata orang itu biasa, tetapi baginya bisa tidak biasa. Ya, kalau dia merasa itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita perlu melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan, ya, untuk mendengar apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kira-kira ketika kita menerima sesuatu, ya, atau ketika kita memperoleh sesuatu, ketika kita mau melakukan satu tindakan, mengambil sebuah keputusan, ya, apakah kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak, ya? Hati nurani kita akan berbicara. Dan kita harus melatih diri untuk mendengarkannya. Mendengarkan hati nurani yang baik yang di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat disempurnakan. Tanpa hati nurani yang baik kita tidak akan bisa sempurna di hadapan Allah. Ya, memang ada orang yang mengatakan kita tidak bisa sempurna. Ya, manusia nggak ada manusia yang sempurna. Ya, saudara, memang kalau dikatakan manusia disamakan sempurna seperti kesempurnaan Allah, tentu tidak bisa demikian. Tetapi Tuhan memiliki satu nilai khusus untuk kesempurnaan manusia, ya. Jadi kita punya nilai khusus untuk itu. Memang kita tidak bisa menyamakan atau nilai kesempurnaan kita sama dengan kesempurnaan Allah. Tetapi kita memiliki nilai khusus sampai Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Artinya memang tidak bisa sama sekali. Ya, dengan itu kita harus memiliki satu modal, yaitu hati nurani. Ya, mungkin seseorang tidak lagi membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, ya, tidak berbohong, ya. Tetapi ada dalam keputusan-keputusan hidupnya, ya, yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya Paulus sendiri, ya, dia berkata, ya, dia mengatakan berhala itu tidak ada. Tetapi dia tidak mau makan di tempat di rumah penyembahan berhala. Ya, memang dia mengatakan berhala tidak ada. Kenapa dia tidak mengambil keputusan seperti itu? Dia tidak mengambil keputusan seperti itu bukan karena imannya, tetapi dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seimannya yang lain. Sehingga saudara seimannya yang lain imannya akan terganggu karena melihat keberadaannya di tempat-tempat penyembahan berhala. Ya. Karena itu demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita tidak melanggar firman Tuhan, tetapi ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan, tentu kita memiliki suara hati. Nah, suara hati itulah yang akan kita dengar, ya. Dan itu kita latih, kita harus melatih diri kita, ya, untuk itu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apakah Paulus itu melatih dirinya, melatih tubuhnya, itu tubuhnya olahraga? Memang dia katakan juga bahwa ibadah berolahraga itu, ya, banyak terbatas faedahnya, tetapi ibadah mengandung janji, baik hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Jadi sebenarnya latihan badani, bukan olahraga, maaf ya. Latihan badani, ya, terbatas gunanya, ya. Tetapi ibadah itu mengandung janji, ya. Ibadah itu mengandung janji. Jadi artinya memang latihan badani itu, ya, ada faedahnya, ya. Tetapi ada lebih daripada itu, ibadah mengandung janji. Tapi kembali lagi pada berbicara tentang melatih diri, ya. Bukan yang dimaksud Paulus pada ayat ini adalah tubuh jasmaninya, tetapi melatih
kebiasaan dirinya, ya. Supaya ketika Tuhan datang, ya, supaya setelah dia melayani Tuhan, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jangan dirinya sendiri tolak. Karena apa? Melalui hati nurani kita lah kita bisa melatih diri kita, ya. Apa untuk memilih apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu. Mungkin kita bisa memilih yang baik, tetapi itu berkenan enggak di hadapan Allah, ya. Terus kemudian bisa menjadi sempurna enggak semua itu, ya. Umpamanya saja saya beri contoh, ya. Ketika orang yang pengemis, ya, pengemis di jalan, ya. Orangnya masih muda, ya, orangnya kuat, orangnya gagah, ya. Kemudian dia mengemis di jalan atau dia datang ke rumah-rumah, ya. Ketika kita memberi dia, ya. Kalau kita memiliki satu kebenaran, kita bisa mempertimbangkan. Apakah ketika kita memberi si pengemis ini, ya, itu adalah satu kebenaran? Apakah itu kita satu kebaikan? Apakah itu satu sehingga itu menjadikan satu kesempurnaan? Atau jangan-jangan itu menjadi batu sandungan? Ya. Saudara, kalau ya ini sedikit menyimpang ini, ya. Kalau seorang yang pengemis meminta-minta di jalan, umpamanya dia kuat, dia gagah, ya, kita tidak perlu untuk memberinya, ya. Bukan saya mengajar untuk pelit, untuk jahat, tidak. Tetapi ketika kita melakukan itu, kita tidak mendidik apa yang baik. Justru kita sedang menciptakan generasi pengemis, generasi peminta-minta, ya. Jadi jangan kita, kalau kadang-kadang orang merasa tidak nyaman, merasa berdosa, ya, karena orang meminta kita tidak memberi, karena orang seperti butuh pertolongan kita tidak memberi. Tetapi sesungguhnya itu tidak dalam kebenaran. Disitulah kita perlu tahu, ya, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Mungkin sepertinya kita baik memberi, tetapi ketika kita efek dari semua itu sesungguhnya kita sedang mendidik orang lain untuk menjadi generasi pengemis, ya. Tentu itu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi kita perlu pertimbangan, ya, perlu hikmat yang daripada Tuhan, perlu hati nurani. Memang itu tidak tertulis di Alkitab, tetapi pengenalan akan Tuhan kita pasti akan bisa memilih apa yang baik dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan kita melatih diri untuk itu. Dikatakan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita memiliki hati nurani. Kita pertajam lagi hati nurani kita. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang yang serakah. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang yang egois. Ya, mementingkan diri sendiri. Ya, sehingga hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya, ya, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya karena Dia mengasihi dan mencintai kita supaya kita nantinya boleh bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Haleluya, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Glory Yesus. Ku tinggikan. Ku tinggikan namamu Yesus. Angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Glory Yesus. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembah
ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Apa yang kami dengar malam ini ya Tuhan, biarlah semua itu membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan kami hati nurani yang baik ya Tuhan di hadapan Tuhan. Supaya kami dapat menimbang ya Tuhan apa yang baik, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau menyempurnakan setiap kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau menyempurnakan ya Tuhan pemberitaan firman yang sudah kami sampaikan ya Tuhan. Kau memberkati sahabat-sahabat FB di mana saja saat ini berada ya Tuhan. Kau melihat segala pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang menolong. Demikian juga Engkau memberkati ya Tuhan seluruh jemaat kasih karunia saat ini di mana saja ya Tuhan. Setiap pergumulan ya Tuhan, biarlah membawa kami ya Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan dan kemampuan supaya kami dapat melampauinya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita naikkan satu pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata
Terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini kami sudah melaksanakan doa malam kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Semuanya menyukakan hati Tuhan. Kuduskan setiap kami. Engkau Tuhan yang mengampuni dan melayakan kami. Bapa di sorga, biarlah hari-hari ke depan kami ya Tuhan. Hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar segala puji syukur bagi nama Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Memberkati jemaat FB ya saudara-saudara atau sahabat-sahabat FB di mana saja berada. Kiranya anugerah daripada Tuhan, cinta kasih dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat malam. Tuhan memberkati.